Maksud Anda, Tuhan Anda bangkit di abad pertama itu gitu maksudnya? Ya iya dong. Tunggu dulu. Kami ini apologet. Apa itu? Kami belajar tentang Bible. Maksud lo apa? Hah? Lu nggak tahu aja ye. Lu kalau dalami Bible lu sendiri, lu bakal keluar deh, keluar, percaya dah. Kok bisa gitu bang? Yes, karena Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 12:31, sekarang juga berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Penguasa dunia dilemparkan keluar. Sekarang. Berarti zaman abad pertama. Wajar kalau ada yang keluar. Wajar kalau ada yang bangkit dari kubur. Kenapa? Karena penguasa dunia, kata Yesus, dilemparkan keluar. Satu. Kenapa harus di abad pertama ada yang keluar dari kubur? Ya karena itu tanda buat angkatan jahat. Zamannya Nabiku Nabi Muhammad tak ada angkatan jahat. Seluruh kaumnya, umatnya sudah memeluk dan menerima dia sebagai nabi. Buat apa dia keluar dari kubur coba? Dia mau ngapain? Cobalah kita ambil ya. Dia Nabi Muhammad keluar dari kubur hari ketiga. Deng, dadadang, dadadang, datang kepada Abu Talib. Siapakah engkau Tuhan? Kan gak nyambung. Kenapa gak nyambung? Sahabat-sahabat Nabi sudah diajarkan Allah itu laisa kamitslihi syai'. Masakan Nabi Muhammad keluar dari kubur? Siapakah engkau Tuhan? Yeay. Lucu. Nggak cocok. Agama kami agama suci. Nggak cocok yang kayak gitu-gitu. Pada hari ketiga keluarlah kemudian dari kubur. Siapakah engkau Tuhan? Lalu kemudian Abu Bakar mendengarkan makhluk itu berkata, akulah Nabi Muhammad yang engkau aniaya. Sejak kapan Nabi Muhammad dianiaya oleh sahabat-sahabatnya? Sejak kapan? Gak pernah Nabi Muhammad itu dianiaya. Kan lucu. Makanya dia gak keluar. Lagian juga Nabi Muhammad tidak pernah berpesan kepada pengikutnya, angkatan jahat ini, yang itu orang Arab, minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda kepada mereka selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga Nabi anak manusia dibilang di situ, tapi kok jadi Tuhan. Demikian juga anak manusia akan keluar dari kubur pada hari ketiga. Mana bisa? Yang dinubuatkan mau keluar itu adalah penguasa dunia. Penguasa dunia itu di dalam terjemahan 2014, penguasa dunia itu sibilisisis. Sekarang sudah tiba waktunya orang-orang duniawi menyadari bahwa pengadilan terakhir pasti terjadi dan mereka akan dihakimi. Dan sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis akan dijatuhkan dan kuasanya dihancurkan. Iblis katanya, yang keluar itu iblis. Nah, sekarang apakah nabiku iblis? Sorry nabiku bukan iblis. Yang keluar itu menurut Yesus sibilisisis. Kenapa bukan Nabi Muhammad yang keluar? Karena nabiku bukan iblis. Menurut Yesus yang keluar itu iblis. Ayo, siapa yang menyembah yang keluar? Belum lagi Yesus mengatakan di dalam Yohanes ya, Yohanes 14. Apa kata Yesus? Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa ini datang. Penguasa dunia harus datang di abad pertama. Penguasa dunia itu dilemparkan kemana? Lemparkan ke alam kubur. Ketika dia datang, berarti dia datang dari mana ke mana?
dari kubur, keluar dari perut bumi. Jadi nabiku tidak keluar, dia hendak keluar dari kubur karena nabiku bukan penguasa dunia, nabiku bukan iblis. Masalah generasi halilintar. Jadi yang keluar itu kata Yesus penguasa dunia. Makanya ketika dia keluar apa yang dikatakan? Dia mendekati murid lalu berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Penguasa dunia. Penguasa dunia, coy. Nah, siapa pengikutnya yang keluar dari kubur ini, penguasa dunia ini? Ya ahli tank. Berarti mereka ini pengikut penguasa dunia. Yesus mengatakan penguasa dunia itu adalah halilintar. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa Tuhanmu, kenapa Nabimu masih di dalam kubur, kenapa dia nggak keluar? Jawab, karena yang keluar dari kubur itu adalah sibilisisis menurut Yesus. Darah itu merah, cucuku. Masalah generasi. Jadi hati-hati kalau bernarasi, hati-hati kalau memfitnah, hati-hati kalau menuduh hanya gara-gara kebencian terhadap Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa di alam kubur, Yohanes Pembaptis di alam kubur, Abraham di alam kubur, Daud di dalam kubur, Salomo di dalam kubur. Ada yang satu keluar dari kubur, tepat ciki. Allahu Akbar. Ada yang lolos keluar dari kubur. Seluruh nabi itu di alam kubur. Alam barzakh namanya, alam penantian. Kecuali kecuali Nabi Isa. Karena Nabi Isa itu terangkat ke langit. Sama yang dinubuatkan oleh Nabi Daud di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 40. Ini kenapa sibuk sekali Bapak ini? Hah? Bisa dilakban sedikit kan mulutnya? Ngeri. Seperti itu saudara-saudara ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, kenapa nabimu tidak bangkit? Lu pikir nabi gue setan? Lu pikir nabi gue penguasa dunia? Enggak dong. Ya kalau lu yang menyembah kepada sosok yang keluar dari kubur itu dari talu. Dari talu, lu anggap dia kuasa, penguasa dunia. Ya sudah, penguasa dunia itu selamat. Kata Yesus penguasa dunia itu siapa? Sibilisisis. Berarti kamu menyembah siapa? Hah? Hah? Hai! Nyembah sibilisisis kok bangga? Gak ngepek bagi kita. Nabi Muhammad ajarannya udah selesai, udah tamat. Ngapain juga dia keluar dari kubur? Itu bukan sebuah kemuliaan itu. Cobalah dulu. Janganlah dulu orang yang Anda tidak kenal. Ibu lu aja, ibu yang melahirkan lu, yang lu cinta, lu sayang, keluar dari kubur. Masih mau lu datang samanya? Mami, terima kasih mami. Mau? Kalian mau? Ada yang mau? Oten-oten mau? Ketika mama kalian keluar dari kubur pada hari ketiga, mau? Mau kalian mama kau hari ketiga hujan-hujan datang-datang ketuk-ketuk pintu? Bom bom. Bom bom. Siapa itu di luar? Begitu dibuka, dia dilihat mamanya, bukannya dia peluk, apa katanya? Nasi ikan sayur. Lari langsung cari nasi sama ikan sayur, bukan dia dipeluk mamanya, kabur, langsung kurus badannya, meledak. Ingat nggak kalau ada balon yang besar balonnya tiba-tiba kita kempesin, kayak mana terbangnya itu, kayak gitulah.
Jadi kalau orang tuamu aja, orang yang kau sayangi, orang yang melahirkan kamu, keluar dari kubur aja kau kabur, ya gimana ceritanya coy? Maka pantaslah Yesus mengatakan, penguasa dunia itu dilemparkan keluar. Jadi yang keluar dari kubur itu ya pikir aja sendiri. Halilintar. Memang sulit orang-orang ini. Ya karena makanannya itu makanan-makanan persembahan kepada persembahan kepada apa? Hantu belau. Yang mereka makan itu kan persembahan-persembahan kepada sesajen. Orang-orang dulu tuh kalau mereka melakukan persembahan-persembahan kepada dewa-dewa mereka menggunakan daging babi. Nah, makanan itu makanan persembahan kepada hantu-hantu. Mereka makan. Nah, udahlah. Ingat gak ketika cerita Yesus memasukkan hantu setan iblis ke dalam babi-babi? Ingat gak? Nah, iya. Ada dulu Bang Arif, saya diskusi. Kami ini tidak mungkin kemudian bisa dipengaruhi setan. Kutanya, kenapa rupanya Bang? Karena setan pun kami makan. Bung, setan kalau kau makan, Bung, dia nggak mati. Dia hidup. Karena dia makhluk roh. Pantas dalam tubuhmu ada setan. Ternyata bukan kau makan. Kau telan, maksudnya kau masukkan ke dalam tubuhmu. Babinya jadi setannya nyangkut di dalam. Dasar koplak. Allahu Akbar. Halilintar. Memang ngeri lah orang-orang ini ya. Berbicara mengenai keyakinan tapi semuanya jadi lawakan. Lucu kan? Ya lucu lah. Orang keluar dari kubur kok. Bayangkan aja tuh Pak Bombo, mamanya tuh, Mama, aku rindu padamu Mama. Aku ingin jumpa samamu Mama. Ternyata doanya itu dikabulkan sama Tuhan. Mamanya keluar pada hari ketiga. Caka. Datang lewat jendela. Dia pas lagi tidur lah. Jendela mana mikirin pinjol, mikirin penyakit lambung asam, kemudian banyak penyakitnya tiba-tiba muncul di jendela. Kamu rindu sama aku, nak? Beneran kau rindu sama aku, nak? Bangkitnya aku. Aku nih datang memenuhi kerinduanmu. Enggak, aku tidak mengenal engkau. Jalan daripada aku. Engkau bukan emakku, katanya. Aku tidak mengenal engkau. Kan ngeri kali. Maka pantas jadi dalam Lukas 24 nomor 37. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Kan kurang ajar juga penulisnya itu. Tuhan kok dikira hantu? Aduh, parah ini. Udahlah, aku minum kopi dulu campur masa aku pening aku tengoknya. Keluar dari kubur kok jadi Tuhan. Alamak. lanjut. Jadi menurut mereka itu yang dimaksud dengan bangkit itu ya keluar dari kubur. Ilmu bangkitnya cuma di situ doang. Jadi kalau ada orang yang tidak keluar dari kubur nggak bangkit, gitu. Padahal nggak ngerti artinya hari kebangkitan di padang mahsyar seperti apa, itu nggak ngerti itu. Memang nggak ada pengetahuan di sebelah begitu Bang, cuma nggak ada. Yang ilmu yang dia dapat tuh kayak si Kris tadi. Ya keluar dari kubur baru itulah yang bangkit. Terus nasibnya yang lain kemana itu? Mendem juga gitu. Ya mau diapalah. Si Kris tadi ini memang tidak ada lagi tempat baginya lah untuk kebenaran. Ini ada tamu Bang Andi. Ya disambit dulu. Disambit. Apa disambut sih? Iya Bang Wery, Selamat pagi ya sekarang ya sudah ya. Bang Wery. Werika, selamat pagi. Werika, selamat pagi. Edison, selamat pagi Edison. Pagi Bang. Ya, agamanya apa kalau boleh tahu Bang? Islam Bang. Oh, Islam ya. Ada yang mau disampaikan barangkali Bang? Oh, Islam nyimak di bawah ya Bang? Kenapa? Enggak juga. Kali-kali kamu ada yang mau disampaikan. Oh, enggak ada Bang, cuman
nyimak aja, nyimak kebenaran nih. Iya, si Wery belum bercakap ini, si Wery. Wery, selamat pagi, Wery. Sudah beberapa kali saya sapa, saya turunkan. Dedi Setiadi dari sekte mana? Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Islam Bang ya? Saya Islam, Bang. Ya, Alhamdulillah. ada yang mau disampaikan? Iya, sebenarnya ada yang mau ditanya sama Gurunda, Bang. Ya udah monggo, kesempatan silakan. Ya, di dalam hadis itu kan Gurunda di mana di hadis itu loh Gurunda yang menyebutkan tinggi Nabi Adam 30 meter itu loh Gurunda. Apa sih? Hadis itu. Ya, Apa nanya apa? yang di hadis itu loh, Bang. Hadis apa? Hadisnya lupa yang jelas di situ. Ah udahlah, jangan ditanya kalau lupa juga. Hadis apa maksudnya apa? Nabi Adam? Ya, yang tingginya Nabi Adam apa menuliskan tinggi Nabi Adam itu. Suara lu juga apa? Diulang. Yang menuliskan tinggi Nabi Adam. Oh, Itu kan tingginya Nabi Adam di situ tertulis hadis riwayat Bukhari. ya Bukhari yang dari Abu Hurairah kalau nggak salah. Iya, tinggi Nabi Adam itu 60 hasta. Ya 60 hasta itu kan kalau Setara dengan 27,43 meter. Emang kenapa? ya hadis itu maksudnya itu kan dari Rasulullah ya Bang ya. Iya hadisnya dari Rasulullah semua. Iya, Masa dari maksudnya- Paulus? Ya maksudnya yang belum saya paham itu Rasulullah bisa mengetahui tinggi Nabi Adam tuh dari mana gitu maksudnya. Ya dari Allah yang kasih tahu. Oh gitu. Oh iya. Emang Nabi pernah sekolah? Ya, maksudnya apakah sejenis dari wahyu gitu apa gimana? Iya, hadis itu ada berbentuk wahyu langsung juga. Oh. Itu. Iya. Ya soalnya saya orang awam juga Bang. Ya kayak begitulah jawabannya. Ya oh, iya. Jadi semua ilmu dalam diri Nabi Muhammad itu bukan didapat dari siapa-siapa, dari Allah semua. Oh. Iya, manusia pertama, yang bongsor-bongsor lah, tinggi-tinggi lah. Iya kalau itu saya percaya karena kan dari ya sekarang kan zamannya internet jadi saya udah pernah lihat juga kalau ada kuburan orang-orang dahulu itu memang besar-besar, panjang-panjang memang saya tahu Bang. Iya, Lihat lah. jangankan Di Nabi TV. Musa, iya, Fir'aun aja, sampai sekarang kan masih utuh kan, Ya kerangkanya itu, muminya. momennya, iya, panjang kan. Ya panjang. Usianya juga panjang-panjang, Hmm. lama, kan gitu. Iya sampai ratusan tahun lah Bang ya kan. Usia Nabi Adam berapa memang? Tahu nggak? Kurang paham Bang. Ya mungkin abangnya mau ngasih tahu supaya bisa jadi pengetahuan juga buat saya. 1000 tahun Nabi Adam itu usianya. Iya. Ya maaf Bang Ada yang soalnya bilang, ada yang bilang Orang awam. 960, ada yang bilang 1000. Ya kurang lebih sama lah. Iya. Ya udah itu aja Bang soalnya yang mau ditanya itu aja dulu untuk saat ini. Ya, Kalau makasih, bisa, Mbak kalau Teddy. bisa Bang, jangan terlalu membahas hadis dulu. Yang santai-santai dulu aja. Ya lah Bang Juma. Iya. Iya. Di Ya, makasih, kejadian 6 juga, kejadian 6 nomor 4. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Kalau berbicara mengenai raksasa berarti kayak Hulk kan ya. Nah ternyata di Bible juga diceritakan bahwa dulu zaman purbakala, zaman ketika bom-bom itu masih kecil, masih ya usia 3 tahun itu sudah ada manusia raksasa. Begitu. Makanya perutnya dia masih ke bawah itu karena dia itu manusia fosil, manusia langkah. Gitu Bang. Iya Gurunda. Ya terima kasih Gurunda. Siap. Ya udah mungkin itu aja yang mau saya sampaikan Gurunda. Makasih. Makasih Bang Dedi. Sehat selalu ya Bang ya. Alhamdulillah ya semoga Gurunda juga sehat lancar terus. Siap. Amin. Amin. Buat semuanya abang-abang juga yang di apologet semoga Allah memberikan kesehatan bisa supaya bisa Bang Dedi menyampaikan. mau nanya sesuatu boleh nggak?
Ya, boleh Gurunda. Kalau besok hari ada yang datang ke rumah nawarin Indomie untuk nyembah kepada sosok yang keluar dari kubur, mau nggak? Insya Allah Gurunda, sampai mati insya Allah tetap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oh ya, alhamdulillah, masya Allah. Jangan mau ya. Enggak Bu Gurunda, saya sudah, ya meskipun salat saya masih bolong-bolong, tapi saya percaya bahwasanya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu agama yang sudah di agama Allah lah gitu. Iya, amin. Amin. Sudah ya, Ya, itu. Bangku ya. Bang Ya, Denny. Jadi kalau ada yang datang kepadamu, Ada keterangan SBE umumnya. ada datang Sebelumnya. Sorry. ada yang datang kepadamu, Det, terus dia bilang, dia ngajak kamu, dikasih Bible lah begitu. Ya, Gimana Kalau kau tanggapi misalnya- dia? Misionaris gitu. ya kalau masalah itu sedikit banyak itu sudah paham misionaris yang ibaratnya dari cara berpakaian menyerupai ya istilahnya menyamakan sebagaimana orang muslim berpakaian lah, yaitu sudah. Enggak, beda. Dia kayak sales panci. Ada aja lu. Oh gitu ya, ada model baru lagi berarti. Iya, baju putih dia yang sales panci. Ya udah tahu lah. Yang jelas kan kalau di dalam Bible itu kan istilahnya sedikit banyak saya udah tahu. Maksudnya bagaimana tulisannya gitu kan sudah tahu. Dan selama ini apa yang telah kau berikan terhadap agamamu? Maksudnya bang? Wah, agak berat pertanyaannya. Tetaplah menjadi muslim yang taat ya. Ya insya Allah bang, amin. Ya mohon doanya juga bang. Ya wes. Ya udah itu aja bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi di bawah penjelasannya, saya janganlah menolong nanti ya. Break. Break. Selamat malam. Selamat pagi, break. Break itu apa ya? Bakal bahasa Inggris ya. Break. Terang. Break. Oh ayo brother. Apa break? Naik doang, diem baik. Tapi udah berapa kali minta naik itu? Jadi itu ya teman-teman di bawah ya. Kenapa harus berapologet? Apologet itu kan pembela ya. Kenapa harus belajar? Supaya ada pertahanan gitu. Kalau ada misionaris, permalukan dia dengan ilmu. Dia itu datang hanya membawa data-data yang bisa membuat Anda terlena dengan janji-janji semu. Tapi kalau Anda yang menguasai mereka, buku mereka, dia kabur dengan sendirinya. Seperti pengalaman saya, datang langsung gitu. Datang gue belakang bego dulu gitu. Belakang bego. Pas gue bacain data, kabur. Woi, saya bilang, masuk sini, kita debat 2 hari 2 malam. Kabur dia. Lu pikir kejadian sampai Wahyu gue gak kuasain? Sini lu masuk sini. Yang kau bawa itu sedang asal sepanci lu. Waktu itu saya sendiri di rumah, saya sempat rekam sedikit doang sih. Iya, yang pas di depan rumahnya Bang Hendi itu kan kabur itu. Kabur. Gue pengen kejar. Pintu gak ada yang ngunci, gak ada yang jaga rumah. Malah pada live waktu itu gitu. Biasanya sih si Peri ada gitu. Tumben itu hari gue sendiri. Kalau enggak gue kejar sampai ke kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda, Ustadz Arif, Bang Hani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ya. lihat dari bawah komal ini normal Bunda ya? Normal, bagus. Oh iya. Tadi gimana itu si Chris kabur ya Bunda di tempat pesawat ya? Iya, menghujat kerjanya. Kalau Habis itu giliran ditanyain nggak mau, baru Ustadz Wapi kan model diskusinya kan
apa Kalem. ya, beliau Ustadz, iya kalem. Ini pun seorang naik yang apalah kajian-kajian bertanya Islam dan hadis-hadis yang enggak jelas. Tapi ya begitu Ustadz kan enggak dilayani lah. Ya udahlah, aku turun lah. Dari sini, dari sana dia ke sini. Di sini gua tabok, selesai cepat. Gua tabok di sini tadi. Niatnya bukan mau diskusi tuh, Daeng. Iya, makanya gua tabok. Gua tabok, gak nyampe 2 menit kelar. Sama si Erik yang naik tempat Bang Zuma tadi, langsung naik memaki-maki ini Islam. Oh, Eric Freezer. Iya, Penghujat yang memang. biru itu Ustaz, yang biru. Iya. perpil- Iya. Yang kedua banyak sekali itu loh, anak-anak Edis kan penontonnya udah menurun drastis ya.